Halo guys, balik lagi bersama gua Sobirin. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya guys. Jadi kali ini gue punya 7 penjara paling sadis ya guys, paling misterius. Nah, langsung saja, jangan di skip-skip, ikuti terus kekuatan jahat. Jadi ada 7 penjara paling kejam dan dijuluki nerakanya dunia nih guys. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup dalam penjara tersebut. Nah, biasanya penjara itu digunakan sebagai hukuman bagi para pelaku kejahatan ya. Setiap pelaku kejahatan diberikan waktu mendekam berbeda-beda tergantung vonisnya. Kemudian jangan berharap akan mendapatkan fasilitas nyaman ketika mendekam di penjara. Nah, sebagai tempat peradilan, penjara menetapkan hukuman kepada setiap penghuninya. Kemudian ada beberapa penjara di dunia yang terkenal sadis dan mengerikan nih. Bisa dikatakan penjara ini tidak manusiawi ya. Seringkali sipir penjara menyiksa dan tidak memberi makan para tahanan dan lain sebagainya. Setidaknya ada 7 nih yang gue rangkum. Nah, yang pertama nih guys, ada penjara Black Dolphin. Black Dolphin alias lumba-lumba hitam. Penjara ini ada di negara Rusia yang disebut-sebut masih memakai sistem lama Uni Soviet nih guys, yang dikenal sangat kejam. Kabarnya saking menderitanya tahanan, mereka sering melakukan aksi mutilasi bagi tubuh sendiri sebagai aksi protes. Nah, penjara Black Dolphin Rusia, tempat kanibal dan pembunuh dikirim untuk mati. Kemudian sebuah bangunan merah muda kuno di sudut paling selatan Rusia sebenarnya adalah rumah bagi beberapa penjahat paling kejam di negara itu, dengan pemerkosaan, pedofil, pembunuhan, dan bahkan kanibal berada di bawah atapnya. Nah, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak asing dengan mengirim warganya sendiri ke penjara tersebut. Nah, tetapi jika warganya melakukan sesuatu yang sangat mengerikan di Rusia, Black Dolphin adalah tempat yang akan dituju dan di mana dia akan mati ini guys. Nah, kemudian setiap satu dari 700 populasi penjara yang kuat telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dan itu bukanlah kehidupan bagi mereka yang dikirim ke sana, bukan kehidupan sama sekali. Nah, untuk mencegah kemungkinan melarikan diri, para tahanan tersebut ditutup matanya setiap kali mereka meninggalkan sel mereka dan terus diawasi selama 24 jam ya guys. Selama berada di sel, dikunci 3 kali, mereka tidak diizinkan untuk beristirahat atau duduk di ranjang mereka, dengan yang dilakukan pemeriksaan 15 menit. Dalam hal makanan, para tahanan hanya memberi makan sup 4 kali sehari. Mereka dikurung di sel mereka selama 90 menit setiap hari ketika mereka dikawal ke kerangkeng untuk berolahraga. Nah, kemudian saat mereka diangkut, para tahanan diborgol dan ditutup matanya sehingga penjaga dapat memaksimalkan kontrol setiap mereka saat untuk mengurangi bahaya bagi diri mereka sendiri. Nah, kedua nih guys, ada penjara Gitarama. Mungkin dari kita membayangkan bagaimana dinginnya tinggal di penjara yang diisi para narapidana yang menyeramkan, menakutkan lah. Namun angan tersebut akan kamu temukan ketika melihat kondisi penjara Gitarama yang disebut sebagai neraka dunia. Nah, konon julukan mengerikan tersebut diperoleh sebab begitu buruknya fasilitas dan kondisi penjara yang berada di Rwanda ini ya. Bayangkan cuy, para tahanan mau tak mau harus bersesakan, bahkan untuk sekedar tidur pun tuh harus berdiri. Nah, kemudian tak hanya harus bersesakan, para tahanan juga dipaksa untuk menggunakan sanitas yang sangat buruk. Nah, satu, kapasitasnya berlebihan ya faktornya. Penjara Gitarama didesain
dengan hanya dapat menampung 500 narapidana. Namun prakteknya ada sekitar 7.000 tahanan. Nah, ditampung di penjara tersebut. Mayoritas narapidana di penjara di Gitarama tersebut merupakan pelaku pembunuhan massal jutaan orang yang terlibat dalam genosida berdarah di Rwanda. Faktor kedua, jangankan untuk tidur ya, untuk duduk pun susah, bukan main. Nah, saking sesaknya penjara Gitarama tersebut, para tahanan kesulitan mendapatkan posisi tidur yang nyaman, bahkan untuk sekedar jongkok, nah, atau duduk. Nah, akibat banyak narapidana yang berdiri sepanjang hari tadi, itu sampai tidak bisa. Nah, kemudian buang air besar, faktor ketiganya, yang sembarangan. Nah, itu tuh merupakan hal yang lumrah. Kepadatan yang teramat di penjara Gitarama membuat para tahanan begitu kesulitan mengakses toilet. Dan tak heran segala aktivitas pembangunan dari ingus, pipis, meludah hingga air besar menjadi kegiatan yang dilumrahkan di tempat mengerikan ini. Kemudian faktor keempatnya ada wabah penyakit kulit di mana-mana. Nah, akibat buruknya fasilitas tadi, segala aspek operasional di penjara tersebut tuh para tahanan pun dijangkit penyakit kudis dan kusta ya. Tak sedikit dari mereka mengalami pembusukan di area tubuh. Jadi ngeri banget kan. Nah, terus ada masa depan para tahanan yang tak jelas. Lebih naasnya lagi, para penghuni penjara ini tak pernah mendapatkan proses peradilan. Nah, akibatnya mereka menjalani hukuman bertahun-tahun tanpa kejelasan nasib yang pasti. Nah, yang ketiga yaitu ada penjara penal di Ciudad Barrios. Nah, penjara di El Salvador ini sebetulnya bisa saja yang mengerikan. Kenapa? Nah, karena penjara ini dihuni begitu banyak anggota geng MS-13. Nah, MS-13 atau Mara Salvatrucha disebut-sebut sebagai geng paling brutal dan mematikan di dunia. Nah, mencabut nyawa orang adalah hal yang biasa bagi anggotanya nih guys. Jadi orang-orang yang berada di dalam Penas Ciudad Barrios seperti tak memiliki tujuan apa-apa kecuali membunuh. Nah, member MS-13 juga saling membunuh untuk bertahan hidup nih guys. Tapi baru-baru ini seorang fotografer asal Inggris bernama Adam Hinton menguji nyalinya untuk masuk ke jantung Penas Ciudad Barrios. Orang-orang yang berada di dalam Penas Ciudad Barrios tadi seperti tak memiliki tujuan apa-apa kecuali membunuh. Seperti yang dikatakan tadi, member MS-13 juga saling membunuh juga. Tersebut sering sekali terjadi. Nah, sebagian besar narapidana berasal dari daerah kumuh seperti orang-orang di El Salvador. Tak memiliki harapan atau kesempatan dan menjadi anggota geng adalah satu-satunya pilihan yang nyata. Kemudian saat ini El Salvador tersebut sebenarnya dalam kondisi darurat dari Januari hingga Agustus 2015. Sudah terjadi lebih dari 4.200-an kasus pembunuhan ya. Dan di rata-rata sekitar 17 orang dibunuh di negara tersebut. Kemudian yang keempat ada Quezon City Jail. Nah, penjara Quezon City di Manila, Filipina ya tepatnya. Tidak layak, sangat tidak layak sekali. Karena berkapasitas untuk 800 tahanan, ternyata setiap hari dihuni 3.800 coy. Dengan jumlah 4 kali lipat lebih banyak dari kapasitas yang ditentukan tadi. Penjara ini tidak punya ruang yang kosong. Para tahanan menyemut di semua sel untuk sekedar duduk maupun tidur. Setiap sel yang diperuntukkan untuk 20 tahanan dihuni 160 hingga 200. Nah, lantai penjara tanpa alas atau sekedar kertas koran. Nah, digunakan untuk alas badan para tahanan. Hampir tak seorang pun dapat tidur dengan tubuh tidur lurus atau terlentang ya, sebaliknya. Tubuh mereka berdempetan satu dengan lainnya. Jadi bayangin cuy gimana. Nah, sehingga ada tidur di lapangan bola basket yang tanpa atap, tanpa kelambu. Ada tahanan yang menggunakan selimut rusuhnya menjadi tempat tidur gantung.
Nah, seperti dikutip dari Daily Mail, nah makanan ribuan tahanan itu juga jauh dari sehat. Dari makanan mereka ditemukan paku dan bahkan kecoa mati. Ventilasi dan air langka di dalam penjara. Setiap tahanan bertarung tersebut untuk berebutan ya coy, air dan makanan tadi. Dan mereka memasak makanan dan berolahraga di sebelah kamar yang dipakai untuk mandi dan mencuci pakaian. Nah, berbagai penyakit pun menjangkit para tahanan, bahkan sampai menimbulkan kematian bagi tahanan ya coy. Seorang mantan napi, Raymond Narak, mengatakan setiap bulan 2 hingga 5 tahanan sakit hingga tewas di penjara tersebut. Nah, selama hampir 7 tahun, selama waktu di dalam penjara tersebut, ia mempelajari kematian tersebut. Kata Narak, ia saat usia 20 tahun dihukum 7 tahun atas dakwaan membunuh seorang anak laki-laki, namun ia menolak dituding sebagai pembunuh. Kemudian hidup mengerikan selama dalam penjara Quezon City tersebut dituangkannya dalam buku bertajuk Freedom and Death Inside the Jail. Nah, alumni Universitas Illinois, Amerika Serikat bekerja sebagai hakim kasus kriminal. Penjara Quezon City dibangun 6 dekade, menjadi rumah bagi para tahanan yang perkaranya ditunda. Setiap tahanan diwajibkan mengenakan pakaian tahanan yang warna kuning. Kisah horor dari penjara ini belum mendorong perbaikan. Nah, penjara yang beralokasi di ibu kota negara Filipina tersebut ya, yang pasti. Kemudian ada yang kelima, Al-Bab. Penjara ini dipakai oleh kelompok teroris radikal ISIS ya di Suriah. Semua orang tahulah bagaimana kejamnya ISIS. Nah, bagian yang paling kejam di penjara ini adalah sebuah ruang yang disebut The Coffin atau peti mati. Ada beberapa sel yang lebarnya tak sampai 50 cm ini. Bayangin, masuk ke sel ini tahanan tak bisa melakukan apapun kecuali berdiri. Dan di sel ini tahanan baru akan dikeluarkan selama 40 hari. Beberapa tahanan bila sudah dimasukkan ke tempat tersebut ya, yang berbentuk kubus tadi ya, dan mencoba untuk bunuh diri. Yang mengharukan, berdasarkan artikel di Al Arabiya ya, ditemukan tulisan yang ditulis oleh tahanan di penjara ini, yaitu semua pintu di sini ditutup kecuali pintumu. Ya Allah, sangat ngeri kan. Kemudian yang keenam ada penjara Ugra di Mongolia. Nah, tidak seperti penjara kebanyakan, alih-alih menggunakan ruangan untuk mengurung tahanan penjara, Ugra di Mongolia mengurung tahanan dalam sebuah box. Nah, terdapat satu lubang sebagai sirkulasi, dan untuk memberi makanan box hanya dibersihkan 1 kali dalam seminggu ya. Tak hanya heran, banyak tahanan yang wafat saat masa hukuman. Disebut sebelum tahun 1920, pemerintah Mongolia memiliki metode tersendiri dalam menghukum mati para narapidananya. Tidak berupa hukuman tembak atau digantung, melainkan dimasukkan ke sebuah kotak yang tidak terlalu besar tadi. Disebut Mongolian Death Coffin karena sebelum 1920 pemerintah Mongolia memiliki metode tersendiri dalam menghukum mati para narapidanya. Bayangkan, kotak ini berukuran 1 meter kali 1,2 meter lah, dan berada di ruang bawah tanah Prison of Ugra, sebuah penjara yang dikelilingi oleh benteng kayu runcing tersebut. Tahanan yang dimasukkan ke kotak tersebut tidak dapat duduk apalagi berdiri. Ukuran yang kecil hanya memungkinkan tahanan tidur dengan tangan yang diikat. Saat musim dingin tiba, para tahanan akan dibiarkan mati begitu saja. Hal ini tentu dengan maksud untuk mengurangi biaya perawatan selama musim dingin. Dan yang paling terakhir adalah penjara Devil's Island ya. Penjara ini berupa pulau misterius yang tidak diketahui satu orang pun. Dari 60.000 tahanan, hanya 2.000 orang yang berhasil bebas di sekitar Kepulauan Salvation atau pantai timur Laut Karibia. Devil's Island disebut-sebut sebagai penjara tersadis yang dijuluki neraka dunia. Sesuai namanya, Devil's Island,
dulu merupakan penjara yang menampung para penjahat kelas kakap dan juga tahanan perang. Nah, seperti dilansir The Vintage News, untuk keluar masuk tahanan saja, penjara ini menggunakan kereta gantung yang saling terhubung dengan 30 terdekat di Kepulauan Salvation. Salah satunya adalah Royal Island yang menjadi tempat administrasi dan operasional penjara, dan para tahanan juga dipastikan tidak akan bisa keluar karena selain arus yang kuat, perairan di sekitar pulau juga dikelilingi dengan hiu ganas yang siap menerkam. Penjara yang tidak manusiawi ini, parahnya lagi, dulu para tahanan di penjara dimasukkan ke dalam sel yang penuh sesak, yang ukurannya tidak besar kamar mandinya. Selain itu, salah satu ruangan khusus penjara yang sangat gelap, dan tahanan dilarang untuk berbicara dengan tahanan sesama atau lain-lain berbulan-bulan ya. Tak sampai di situ, bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, narapidana akan dimasukkan ke dalam sebuah lubang sedalam 12 kaki atau 3,5 meter dengan jeruji besi di atasnya. Karena kesadisan penjara tersebut, tak sedikit tahanan yang menjadi gila, bahkan tewas karena kekurangan makanan dan air. Kemudian Kapten Alfred Dreyfus merupakan salah satu tawanan paling terkenal yang pernah dipenjara di Devil's Island. Dreyfus merupakan perwira militer Prancis yang dihukum atas tuduhan berkhianat membocorkan rahasia militer Prancis kepada Jerman pada tahun 1894. Nah, ia pun harus menjalani hukuman seumur hidup di penjara tersebut. Namun, karena tuduhan tersebut tidak terbukti, Dreyfus akhirnya dibebaskan pada tahun 1906, seperti dikutip dari historinya. Meski dikenal sebagai penjara paling sadis, ternyata ada satu narapidana yang berhasil lolos dari penjara tersebut. Ia adalah René Belbenoit, yang telah menghabiskan sekitar 6 tahun di penjara itu. Belbenoit berhasil kabur dengan membantu sebuah perusahaan film saat mengunjungi Devil's Island. Nah, ia berhasil menyelinap dan bersembunyi di perahu rombongan kru film tersebut, dan kemudian lari ke Amerika Serikat. Kemudian tak lama setelah itu, pada tahun 1838, Belbenoit menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Wild Chain. Buku tersebut ia menceritakan bagaimana sadisnya penjara Devil's Island. Kemudian semenjak ditutup pada tahun 1953, Devil's Island pun berubah jadi destinasi wisata bagi wisatawan. Hanya saja dari ketiga pulau di Kepulauan Salvation tadi, wisatawan hanya boleh berkunjung ke Royal Island, dan Devil's Island tetap tertutup untuk wisatawan. Tidak diketahui secara pasti kenapa Devil's Island dilarang dikunjungi, yang pasti berkaitan dengan keselamatannya, guys. Nah, wisatawan hanya bisa berkunjung ke Royal Island yang menjadi tempat destinasi penjara ini. Di sini mereka bisa menemukan reruntuhan penjara dan juga gedung administrasi penjara. Nah, itu tadi 7 penjara-penjara yang sangat mengerikan ya, guys. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Bagi kalian yang suka sama video gue, silahkan di like, komen, dan bagikan ya. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Thank you, gue Sobirin. Selamat menikmati hari kalian. Oke.